katanya. Ya Bapak, jikalau cewek ini pergi lagi, kecuali apabila aku menginginnya, jadilah sebenarnya. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi untuk ketiga kalinya dan berdoa, mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata, Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangun, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Bersama-sama dengan dia, serombongan besar orang membawa pedang dan tentu disuruh oleh imam-imam besar dan tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitakan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Lalu ia segera maju mendapati Yesus dan berkata, lalu menciumnya, tetapi jawab Yesus, maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka menunjukkan tangannya memutus pedangnya hingga putus telinganya. Lalu kata Yesus kepada mereka, Masukkan pedang itu ke dalam sandal. Apa kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu kamu? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang ada tertulis bahwa harus terjadi demikian? Sang kamu ini aku penyayang, sehingga kamu datang tempat pedang dan pertunjukan itu. Tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak pernah apa-apa. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap ayat tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. lalu mereka meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, Orang ini berkata bahwa bukan baik Allah membangunnya kembali dalam 3 hari. lalu kata imam besar itu kepadanya, Tidak tahu kamu menjawab atas tuduhan saksi-saksi di dalam tentara. tapi Yesus terdiam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias
sendiri telah mengatakan. Akan tetapi, mulai dari sekarang, kau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan akan datang di atas awan-awan bulan.